Assalamualaikum. Hai teman-teman. Gimana kabarnya selama di rumah aja nih? Atau jangan-jangan udah pada nggak betah di rumah? Udah pada pergi liburan? Wah, sabar dulu ya. Kalau memang nggak ada kepentingan yang terlalu mendesak, please don't go anywhere dulu ya guys. Aku doain semuanya selalu sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya, disclaimer dulu nih. Ini podcast pertama aku dan ini tidak untuk berniat menyinggung pihak manapun ya, karena ini pure hanya opini dari aku aja. So finally aku bikin podcast pertama yang aku siarkan di Instagram. Tema kali ini tuh tentang nikah muda. Jadi ada questionnya kayak, what do you think of young marriage? Sebenarnya ini part 2 bagian dari blog aku, tapi aku jadiin podcast. Nah, ngomong-ngomong soal nikah muda nih, sebenarnya gimana sih pandangan kalian tentang nikah muda? Apa kalian setuju atau gak setuju nih sama nikah muda? Bisa banget komen ya di bawah. Dan menurut pribadi aku sih, aku setuju-setuju aja sama nikah muda, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Dulu juga pernah aku share di tulisan pertama dalam blog aku, kalian bisa cek aja di situ dengan judulnya nikah muda juga, bagi yang belum baca aja. And then kenapa sekarang aku bahasnya nikah muda lagi sih, terus nanya sama diri sendiri. Sebenarnya dari seorang aku yang belum menikah ini ya guys, terus nulis atau sharing podcast tentang ini, kadang ngerasa rada janggal gitu. Yang ada aku julid sama diri sendiri. Ya so iya gitu kan ya, belum nikah tapi udah sharing-sharing tentang nikah muda. Oke lanjut. Sebenarnya karena fenomena yang lagi rame nih alias viral saat ini adalah si penikung di sepertiga malam yang melesat bagai anak panah ya kan. Jadilah semua para joms atau jomblo berteriak histeris melihat momen-momen keuangan pasangan yang menikah muda. Terlebih lagi tuh yang nikah muda kebanyakan public figure. Terus bisa dibayangin gimana hebohnya dunia persosmedan negeri berflower ini kan. Mulai dari IG, explore-nya isi momen lihat Twitter juga gak jauh beda. Lihat YouTube hampir merata, isinya mereka semua. Terus jadinya fenomena keuangan mereka sampai menandingi kepopuleran virus corona dong. Ya, balik lagi topiknya, what do you think about young marriage ya? Nah, menurut aku pribadi sih fine-fine aja selama pernikahan itu terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak, nggak ada paksaan ataupun tekanan. Terus apa aja sih, atau udah ada persiapan gitu? Ya, persiapan mulai dari persiapan fisik, batin, dan material itu juga harus dipikirin matang-matang. Gak mungkin kan udah nikah terus masih minta sama orang tua, masih gak punya penghasilan, masalah tempat tinggal di pondok mertua indah atau rumah impian milik ibu kontrakan, atau rumah sederhana milik berdua, itu juga depends on pasangan muda itu tuh. Nah, rezeki emang udah ada yang atur, tapi kalau gak dicari ya gak bakal nyampe-nyampe juga. Oh ya, bicara soal rezeki, kalau gak salah aku ada di dalam Islam tuh rezeki dikategoriin dalam 9 jenis. Nah, tentang ini nanti aku bakal bahas di next time ya. Terus juga paham kalau nanti marriage life itu bakal bener-bener beda banget sama life kalian before marriage. Ya iyalah ya, lu pada bakal nyatuin 2 keluarga besar guys. Jadi jangan berandai-andai, be realistis gitu. Hidup lu sendiri aja pasti ada pasang surutnya, apalagi nanti hidup bareng orang asing yang nanti bakal nemenin lu hidup menua bersama hingga ke surga Allah. Amin. Selain itu nih, masih banyak hal lagi yang mesti kalian prepare. Kayak so iya aja yang lagi bikin podcast, padahal dia belum nikah ya kan. Maklum, halu tinggi-tinggi. Gak ada yang ini berdasarkan riset yang aku lakukan kecil-kecilan kepada pasangan-pasangan muda. Nah, bicara tentang persiapan pernikahan dulu nih. Ada beberapa pasangan yang udah nikah, mereka nyiapin diri dengan ikut sekolah pranikah. Nah, itu adalah persiapan yang penting tuh. Beberapa pasangan yang nikah muda tuh bahkan udah memikirkan sampai ke situ gitu. Jujur sendiri aku nggak tahu apa tuh sekolah pranikah.
Gue mikirnya kayak sekolah SD apa ya, masuk kayak tiap hari gitu. Ternyata enggak guys. Jadi tuh intinya ya dari namanya kan udah jelas tuh seputar nyiapin hal-hal sebelum nikah dan bagaimana menjalani kehidupan setelah pernikahan itu nanti. Ya lebih kurangnya kayak gitu kalau nggak salah. Itu juga hasil penyebaran dari seorang akhwat yang pernah ikut sekolah pranikah. Terus juga ya ikut seminar parenting misalkan. Ini jelas banget buat persiapan nanti kalau misalkan mereka punya anak. Mereka tuh pengen lebih siap dan lebih terarah dalam mendidik keturunannya. Ya, tapi bukan berarti yang gak ikut seminar parenting seperti itu gak menyiapkan ilmu untuk mendidik anaknya kelak loh ya. Bisa aja mereka langsung praktek dengan keponakan mereka terlebih dahulu. Jadi gak perlu ikutan seminar gitu ya. Siapa tahu kan. Terus ada juga yang nyiapin investasi untuk materi bekal membina rumah tangga, belajar ilmu fikih, belajar ilmu akidah, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang perlu dipersiapin sebelum pernikahan. Kenapa? Ya karena pernikahan itu emang sebutuh dan harus seniat itu persiapannya. Kalau menurut gue sih. Jadi harus memantaskan diri maksudnya. Analoginya tuh gini ya. Kalau kalian pengen kondangan, terlebih lagi perempuan nih, otomatis butuh persiapan dong, mulai dari pilih busana, terus ngeliat dia aku pakai look apa gitu, terus temanya apa dan sebagainya, tuh kan. Apalagi kalau misalkan yang pergi kondangan aja butuh persiapan yang serius itu, gimana yang dikondangin, udah pasti butuh banyak persiapan dong. Terlebih lagi mempersiapkan kehidupan setelah pernikahan. Padahal dulu banget nih pas aku masih bocah SMA kayak ini, pengen banget nikah muda, sekalinya ada yang ngajak malah kabur, dasar abg labil. Karena apa ya, karena bayangan nikah muda itu indah banget, kaulah bulan kaulah bintang tuh istilahnya kalau kata emak zaman sekarang ya. Tapi nikah muda juga gak seserem pas lo ditagihin uang kos-kosan yang udah nunggak berbulan-bulan. Jadi seperti koin gitulah, punya dua sisi. Yang marriage life atau marriage life yang gak young gitu ya, juga punya dua sisi kok. Perbedaannya paling nih ya, kalau nikahnya udah pada usia yang matang, mungkin ketika ada problem atau konflik tuh jalan penyelesaiannya akan agak sedikit berbeda sama yang masih muda atau yang masih labil, yang punya emosi yang masih meledak-ledak gitu. Nah, tapi jangan salah, sebagian besar yang nikah muda juga banyak yang survive kok. Bahkan mereka jadi kayak dituntut gitu untuk segera matang dengan mereka menikah. Tapi ya balik lagi, depends on individunya guys. Ada yang beradaptasi cepat by blood, ada yang slow motion kayak yang lagi lari gitu lah. Tapi opini aku yang dulu kebanyakan hasil nonton sinetron romantis, sekarang udah berubah dong. Yalah, aku yang udah mulai realistis karena sadar hidup itu gak cuma senengnya doang, pasti ada susahnya. Hidup itu gak cuma soal bahagia doang, pasti ada sedihnya. Pokoknya dua hal itu tuh selalu beriringan gitu, dua sisi yang gak pernah dipisahkan. Mau lo hidup sendiri atau berdua atau rame-rame sekalipun, tetap aja tuh dua sisi gak hilang, tetap aja ngikutin kemana-mana. Terus aku, jadi menurut aku nikah muda itu bagus kok, asal dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bukan cuma sekedar berbagi momen uwan kayak di Instagram itu ya, tapi ada tanggung jawab besar yang harus dipikul antara satu sama lain dengan pasanganmu. Yang paling utama niat, ya udah pasti lah ya. Kalau kata orang-orang yang aku interview secara langsung tentang mereka yang udah nikah muda sih gitu, niat nikah itu kan harusnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti apa-apa yang dilakuin bersama pasangan bernilai pahala dan diberkahi serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jujur aku pribadi emes banget nih sama orang yang nikah muda dan bisa survive beribadah bersama pasangan mereka untuk mencapai ridho Allah. Don't worry soal jodoh. Dulu aku tuh anak labil yang dikit-dikit ngomongnya jodoh aja, tapi tingkahnya tuh masih kayak bocah, malu-maluin diri sendiri emang yang bikin podcast ini. Terus sekarang kalau ditanya mau nikah nggak, ya mau lah ya. Terus tunggu apa lagi? Ya nunggu jodoh dikirim Allah lah, Esmeralda. Ya dulu tuh mintanya muluk-muluk yang gini lah, yang gitu lah, yang gimana lah. Tapi kalau sekarang tuh lebih kayak menyederhanakan permintaan gitu. Kayak ya Allah, minta kasih yang terbaik aja menurut Allah. Kan Allah maha baik. Allah udah jamin kok kalau
kita diciptakan berpasang-pasangan. Kalau nggak ketemu di dunia sama jodohnya atau berjodoh sama kematian terlebih dahulu ya, nanti berarti bakal ketemu jodohnya di jodoh pasangan ya setelah kehidupan dunia, berarti itu as simple as that kok. Tapi ini gue ngomongnya gampang gitu ya, actionnya ya nggak tahu lah ya, namanya menisah. Oh iya, kalau kata mbakku yang udah nikah nih, pasangan itu saling melengkapi deh. Kalau misalkan di analogi ini, kalau kamu api, berarti pasangan kamu nantinya air. Dikira film Avatar kali ya, ada api air. Ingat, gak ada yang sempurna. Kalau nikah nunggu yang sempurna, alamat gak nikah-nikah. Terus dalam hati aku ngedumel gitu ya. Ya iyalah, mana ada manusia sempurna. Kalau sempurna bukan manusia namanya. Terus aku jawab aja, ya mbak, semoga segera dapetin terbaik ya. Terus kan mulai halu lagi. Santai-santai. Pokoknya last choice-nya itu hidupmu pilihanmu, tapi jangan lupa tanggung jawab sama pilihan yang udah kamu pilih. Oke, sekian dulu ya, halunya udah dulu. Semoga bermanfaat, take care, dan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dan jalan yang kalian tempuh ya guys. Stay safe, jangan lupa pakai maskernya, pakai hand sanitizer-nya, sering cuci tangan, lagi corona nih, jangan macam-macam. Pokoknya ya tetap sehat aja semua teman-teman. Thanks for listening this podcast. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.